Ibrahim adalah nabi ke-6 dalam Islam, dan ia bergelar Khalilullah, atau kesayangan Allah. Hal ini termaktub dalam Quran Surah An-Nisa, ayat 125. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah putra tokoh pemahat patung terkenal, di masa kekuasaan Raja Namrud. Nabi Ibrahim dilahirkan saat ayahnya berusia 75 tahun. Nabi Ibrahim lahir dari seorang ibu yang bernama Umaylah, sebagian menyebutnya Amilah. Mengenai asal tempat di mana Nabi Ibrahim dilahirkan, terdapat 4 pendapat yaitu, pertama, ia dilahirkan di kota bernama Ur. Kedua, menyatakan bahwa ia dilahirkan di daerah Babilonia. Ketiga, menyatakan bahwa ia dilahirkan di Gautah, sebuah di wilayah Damaskus atau Syria tepatnya di Barsat. Keempat, ia dilahirkan di Haran di mana ayahnya berasal. Namun, diketahui sejarah hidup Nabi Ibrahim alaihissalam bermula dari kota Babilonia, lalu tumbuh menjadi remaja, kemudian berhijrah ke daerah Haran dekat Baitul Maqdis. Tak lama setelah mereka menetap di Baitul Maqdis, ayahnya Tarikh Azar meninggal dunia pada usia 250 tahun. Hal ini bermula ketika Ibrahim telah beranjak dewasa. Ia merasa kehilangan sosok yang sebelumnya memberinya makan dan perlindungan. Terlebih, ia mendapati banyak orang yang menjadi penyembah berhala. Tetapi Ibrahim mengingkari anggapan bahwa patung berhala adalah dewa, sehingga Ibrahim berniat untuk mencari Tuhan yang sesungguhnya. Terdapat beberapa ayat yang menjelaskan sebagian kisah tentang pencarian Ibrahim mengenai Tuhannya, seperti yang tertuang dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 76 hingga 78. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu, dia berkata, "Inilah Tuhanku," tetapi tatkala bintang itu tenggelam dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Ini adalah daya logika yang Allah karuniakan untuk Ibrahim, sehingga ia menolak agama penyembahan langit yang sedang dipercayai kaumnya. Ibrahim pun menyadari bahwa yang mengendalikan bulan, bintang, matahari, siang dan malam, juga yang menciptakan seluruh makhluk di bumi adalah Tuhan yang sebenarnya. Semasa remaja, Ibrahim sering bertanya kepada sang ayah tentang Tuhan yang sesungguhnya. Meski demikian, ayahnya tak menghiraukan Ibrahim. Ibrahim menyadari kesia-siaan patung berhala sehingga ia berusaha menyadarkan kaumnya, dan menyebarkan dakwah tentang Tuhan yang sesungguhnya. Sewaktu mendapati ayahnya tetap tidak mau meninggalkan penyembahan patung berhala, Ibrahim merasa sedih dan ingin menyadarkan sang ayah tentang kekeliruan ini. Ibrahim berusaha memperingatkan secara berulang-ulang, namun ayahnya tetap kukuh pada pendiriannya. Ketika berada di Baitul Maqdis,
Ibrahim berdakwah kepada kaumnya agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah masyarakat yang saat itu menyembah patung berhala. Patung berhala tersebut diproduksi oleh ayahnya sendiri, yaitu Azar. Masyarakat memiliki bermacam-macam patung untuk disembah, di antaranya patung personifikasi rasi bintang-bintang di langit. Keadaan seperti inilah yang menyemangati beliau mengajak kaumnya agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kaumnya tetap membangkang dan terus menyembah patung-patung yang diciptakan sendiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 52. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya?" Tatkala Ibrahim mempertanyakan itu kepada kaumnya, tidak ada yang bisa menjawab. Mereka terus dan tetap menyembah berhala, karena itu sudah menjadi tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Setelah memperoleh berbagai risalah Allah, Ibrahim tetap menyampaikan berbagai dakwah yang menentang tindakan penyembahan berhala. Hingga ketika Ibrahim menyadarkan ayah kandungnya beserta kaumnya tentang kesesatan penyembahan berhala, hal ini terdapat dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 74. Dan ingatlah, di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya, "Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata." Nabi Ibrahim dengan tegas menganggap bahwa perilaku mereka itu sesat, tidak masuk akal, dan tidak dibenarkan serta tidak sejalan dengan tauhid akidah yang didakwahkan kepada mereka. Suatu pernyataan dan sikap yang tegas dari Ibrahim kepada kaumnya ini, dipandang sebagai bentuk keberanian dalam berdakwah yang luar biasa. Sewaktu Ibrahim memerangi perilaku syirik dan penyembahan berhala, ia masih ingin meneguhkan keimanannya terlebih dahulu. Maka Ibrahim memohon kepada Allah agar diperlihatkan kepada dirinya tentang cara Allah menghidupkan kembali makhluk-makhluk yang sudah mati. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 260. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku." Allah berfirman, "Kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu." Allah berfirman, "Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Namrud yang telah mendakwakan diri sebagai raja di muka bumi, memerintahkan untuk mendirikan sebuah bangunan sebagai tempat menyembah patung berhala. Ketika mendapati berbagai patung berhala dijadikan sebagai sembahan, maka Ibrahim bertekad menghancurkan berhala tersebut sebagai bentuk pembuktian bahwa patung batu hanyalah benda mati yang tidak dapat bertindak apapun. Ibrahim datang untuk meruntuhkan segala patung, terkecuali sebuah patung terbesar yang dianggap sebagai sembahan paling hebat bagi kaumnya. Dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya, dijelaskan. Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main?" Ibrahim berkata, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu. Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya." Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur terpotong-potong, kecuali yang terbesar induk dari patung-patung yang lain,
agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mendapati batu-batu yang remuk beserta puing reruntuhan di tempat berhala mereka, Raja Namrud dan para penyembah berhala lainnya sangat marah, kemudian mereka hendak menghukum orang yang melakukan tindakan ini. Ibrahim, yang dikenal berani menentang penyembahan berhala, dipanggil untuk dihakimi. Mereka bertanya, apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap sembahan-sembahan kami, wahai Ibrahim? Ibrahim menjawab, sebenarnya patung terbesar itulah yang melakukan hal ini. Cobalah tanyakan kepada benda itu jika memang dapat berbicara. Mereka pun mulai tersadar, lalu dengan kepala tertunduk, mereka berkata, sesungguhnya kamu telah menyadari bahwa berhala-berhala itu memang tidak dapat berbicara. Ibrahim berkata, lalu mengapakah kalian menyembah kepada yang selain Allah? Mendengar pernyataan Ibrahim, para pengikutnya tersadar dan terpikir oleh mereka Tuhan yang selama ini disembah tidak dapat melihat, mendengar, dan bergerak. Hal ini membuat Raja Namrud menjadi semakin murka. Itulah sebagian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan patung-patung berhala. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.